Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Tandun. Kemudian yang saya hormati Ibu calon guru penggerak kita, Ibu Evi Triyeni. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 1 Tandun. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita pagi hari ini, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Irdian Febri, SPD MPD. Nama panggilan saya Bu Dian. Kemudian saya merupakan guru di SMA Negeri 17 Pekanbaru. Dulunya saya guru di SMA Negeri 2 Ujung Batu. Baru keluar mutasi saya terhitung 1 April 2024 ke Pekanbaru. Kemudian juga kehadiran saya di sini, saya merupakan pengajar praktik angkatan 10 untuk pendidikan guru penggerak. Kebetulan saya pengajar praktiknya Ibu Yeni, gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin sedikit sebelum kegiatan kita mulai, pada hari ini merupakan kegiatan pendampingan individu kedua, yaitu nanti kita akan mendengarkan visi perubahan diri dari calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Evi Triyeni, dan juga nanti kita akan mendengarkan mengenai disiplin positif. Jadi kita bersama-sama nanti saling berbagi apa-apa saja yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Triyeni. Baiklah, untuk kegiatan kita yang pertama tentunya akan dibuka dulu dengan kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita terima bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selawat dan salam bersama-sama kita berikan dari bahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allah Muhammad para yang sama-sama kita hormati Ibu pembimbing pengajar praktik guru penggerak terutama untuk Rokan Hulu, yang kami hormati Ibu Evi Triyeni sebagai wakil dan juga sebagai calon guru penggerak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu para majelis guru yang kami muliakan. Pada hari ini, sebagaimana yang sudah diberitahukan bahwa kita akan mendengarkan tentang visi dan misi terutama dari guru penggerak kita, yaitu Ibu Evi Triyeni. Mudah-mudahan semua yang disampaikan nanti dapat sama-sama kita maklumi dan dapat kita mengerti, dan juga dapat kita laksanakan di sekolah kita ini terutama, dan juga pada umumnya di Rokan Hulu. Kemudian untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami rasa kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan daripada Ibu guru atau pembimbing kita ini dapat terlaksana nantinya. Ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Langsung saja kita Bapak Ibu ke kegiatan inti kita, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan tentang visi perubahan diri seorang calon guru penggerak, yaitu Ibu Evi Triyeni, dan disiplin positif. Kepada Ibu kami persilahkan.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya pindah ke sana ya, Bu. Diangkat ke sana biar. Oke. Enggak, situ aja. Cantik ibunya. Boleh sama kawan. Kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan pendampingan individu, visi dan prakarsa perubahan terhadap diri saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian sebelum lanjut, ini ada biodata saya. Ya, itu bisa dibaca. Kita lanjut ya. Adapun visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya siswa berakhlak, aktif, kreatif, kolaboratif, dan berkarakter. Kemudian ini adalah baik Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Ya, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan yang pertama disiplin positif, kedua memahami motivasi perilaku manusia, yang ketiga perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian yang ketiga posisi kontrol seorang guru, yang keempat, pembuatan keyakinan kelas, dan yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kita masuk ke yang pertama, yaitu disiplin positif. Oke, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin diri dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Kemudian, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi disiplin ini tidak harus ada hukuman, ganjaran, ataupun paksaan. Tetapi disiplin di sini yang akan kita tumbuhkan adalah kesadaran diri dari siswa tersebut bahwa mereka memang betul-betul membutuhkan ataupun berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada padanya. Ya. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini banyak bermacam-macam.
Di antaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi kita di dalam melaksanakan ataupun melakukan disiplin bisa jadi karena ada hukuman. Contohnya, jika siswa terlambat, mereka disuruh membersihkan WC. Berarti itu namanya ada paksaan, ada hukuman. Nah, ini motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Jadi, kalau misalnya nanti bagi siswa yang cepat datang, mereka dapat nilai tinggi misalnya, ditambah nilainya 5 poin, ataupun mendapat hadiah berupa uang atau sesuatu barang. Ini juga motivasi untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Kemudian yang ketiga itu biasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini biasanya, ini sama dengan kita disiplin diri dalam tidak terlambat masuk kantor ataupun ke sekolah, masuk ke kelas. Ini menghargai diri sendiri, sama seperti siswa. Jadi kalau kita sudah menghargai diri kita, otomatis kita akan ada nilai-nilai yang kita punya, ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, ya. Kemudian yang kedua sebagai teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Yang pertama penghukum. Pernah nggak kita masuk kelas, ada siswa tidak buat PR, kemudian kita hukum dengan berdiri di depan kelas. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jika tidak membawa tugas, bersihkan WC. Jika tidak mengerjakan tugas, tidak dapat nilai di bawah KKM, dapat nilai bawah KKM, siswa disuruh gotong royong membersihkan kelas. Nah, ini kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai teman. Kalau sebagai teman, ya seperti tadi, tolonglah kerjainlah. Nah, nanti kalau kamu nggak ngerjain, ibu nanti kena marah loh sama kepala sekolah. Pernah nggak kita posisi seperti itu? Ayo cepatlah kerjakan, ya kan? Nanti ya sama-sama kita kerjakan. Itu kita posisi sebagai teman. Kemudian yang ketiga adalah pembuat merasa bersalah, ya. Kamu nih, apa-apa kamu lagi, ya. Kamu lagi di kelas ini, tukang ribut, tugas nggak ada. Ini kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi siswa tadi seharusnya dia mau masuk, jadi nggak mau. Jumpa ibu tuh lagi katanya kan. Pasti nanti kena marah lagi gitu. Jadi ini pembuat merasa bersalah. Kemudian yang keempat pemantau. Dipantau aja, ya. Si anu tuh ada laporan, Bu, ini si ini anaknya masalah. Iya Bu, iya. Oh, iyalah. Catat, ya. Tapi tidak ada tindakan, ya. Cuma memantau aja. Nanti ngomong sama guru ini, si anu tuh gini. Ini sama ibu kayak gitu juga. Iya. Nah, itu tapi tidak ada tindakan, ya. Kemudian yang terakhir manajer. Manajer ini memanage. Jadi melihat kasus, kemudian bisa sebagai pemantau, kemudian bisa menyelesaikan masalah tanpa mencari kesalahan dari orang lain, ya. Tidak mencari kambing hitam, tapi permasalahan tersebut, ya, contoh siswa dipanggil, kemudian ditanyai permasalahannya apa, ya, kemudian kita diskusi maunya apa, seperti apa, kemudian ada perlakuan, ya, ada nasihat di situ, ya, tanpa mencari kambing hitam. Oh, kamu tuh lah kawan kamu si anu itu, makanya kamu sering terlambat. Tidak, tapi kita fokus kepada anaknya. Jadi posisi yang paling baik kira-kira Bapak Ibu yang mana?
dari yang 5 ini. Sebagai teman dan kita introspeksi diri kita, di antara yang 5 ini mana kita yang paling banyak? Yang paling banyak kira-kira, ya? Sebagai penghukum. Iya. Masing-masing. Iya. Ya, ada penghukum, ada teman, ada pembuat masalah ya. Nah, tapi yang paling baik itu adalah Masing-masing. manajer. Oke. Nah, ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya, ya. Kemudian mendukung murid untuk menemukan solusinya. Jadi cari solusinya, bukan setelah tahu permasalahan anak kita biarkan aja, habis di buku jurnal, ya, tidak ada tindak lanjut. Kemudian ya ini. Jadi itu posisi kontrol seorang guru, ya. Jadi kita pilih posisi manajer. Jadi kalau sudah tahu yang 1 sampai 4 kita tinggalkan, kita posisinya manajer. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini ada keyakinan kelas. Nah, sebenarnya kita di dalam pembelajaran sudah ada keyakinan kelas, kesepakatan, tetapi belum ada terakomodasi atau tindak lanjutnya tidak ada, kemudian apanya tidak ada ya. Jadi keyakinan kelas ini bisa di awal pembelajaran kita buat kesepakatan dengan siswa. Kalau biasanya kita buat belajar sama ibu gak boleh terlambat, kemudian bukunya ini, ya, sampulnya warnanya ini, ya, tidak boleh keluar, tidak boleh istirahat, tidak boleh permisi. Itu aturan dari mana itu? Aturan dari guru. Nah, kalau keyakinan kelas ada guru, ada siswa. Jadi siswa tadi membuat kira-kira apa keyakinan, apa yang mau kita patuhi bersama-sama. Ya, contoh seperti Bu piket Bu, semuanya piket. Nah itu termasuk dari siswa. Ya, kemudian apa lagi? Gak boleh makan di kelas. Kita tanyakan kepada siswa apa maunya, seperti apa kenyamanannya di dalam kelas. Jadi mereka buat sepakat, kemudian mereka lakukan itu, kemudian dibuat ditanda tangan bersama, ditempel di dinding. Jadi setiap hari lihat. Jadi kalau sudah ada kawannya, kalau sudah sepakat semuanya, otomatis semua bertanggung jawab untuk melaksanakannya, ya. Jadi untuk tahun depan bisa kita buat seperti ini, keyakinan kelas. Dah. Kita lanjut yang kelima, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini sangat penting Bapak Ibu, kita sebagai guru ya. Segitiga restitusi apa itu? Ini. Ya. Guru yang berperan sebagai manajer, tadi kita udah jadi manajer ya. Lanjut, kita menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya ini adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti apa segitiga restitusi? Silakan lihat video berikut. Ini contohnya ya. Pagi lihat. Ya. Dia tahu yang lagi panggil kemarin. Kenapa? Apa bisa? Anjir ya. Ya. Mana dia? Kamu mana? Kenapa boneka itu? Kenapa boneka itu? Kenapa boneka? Itu juga pernah kayak gitu. Waktu Malaysia kan, semua kan ada itu. Jadi nggak kan? Tapi ada pendapat kan? Gimana? Pendapat ada itu.
20. Nah, duitnya berapa habisnya? 100. Nah, 20.000 terus gara-gara mau itu dia cabut. Nah, itu gimana tuh? Kalau 100 kira-kira kesalahannya itu kira-kira yang sesuai dengan peraturan sekolah kita yang mana itu? Melanggar yang mana itu? Kira-kira kalau lihat terus kayak gitu gimana? Nah, mau lihat kelas, nggak mau tidak kelas, jadi gimana? Kalau nggak mau tidak kelas, gimana? Itu mau apa berubah? Karena bentar lagi mau ujian loh. Jadi bagaimana kita belajar? Karena kalau cabut terus siapa yang rugi? Bukan itu rugi kan? Dia yang rugi. Jadi jangan cabut lagi. Makanya kita pantau, cek kalau ini yang cabut lagi, ini kita lihat. Oke, seperti itu. Jadi Lia ini cabut dalam pembelajaran. Ini memang kenyataan ya Bapak Ibu. Jadi ditanyakan, kemudian ketika kita tanya dia mengapa cabut, dia katanya pergi ke sebelah. Mau apa Bu? Mau dapat boneka katanya. Ngambil boneka di sana katanya kan. Jadi untuk apa namanya? Mana tadi? Iya, untuk menstabilkan identitas tadi, kemudian saya mengatakan, iya kamu mau ngambil boneka, sama ibu juga dulu waktu di mall, ibu suka main itu, tapi nggak pernah dapat. Nah ini berarti kita menstabilkan, oh berarti ibu tuh pernah juga, berarti kan udah stabil, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyain, nah itu kira-kira perbuatan kamu baik apa enggak? Kira-kira cocok nggak dengan disiplin sekolah kita? Cocok nggak dengan kesepakatan kita? Tentu dia kan akan jawab sendiri, nggak cocok Bu. Kenapa nggak cocok? Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Setelah dia ngaku salah, dia mau nggak kalau jika terjadi ini yang terjadi, maka dia akan gimana? Kalau menurut kamu, kalau kamu seperti itu terus. Nah ini namanya menanyakan keyakinan, ya. Nah ya tinggal kelas lah Bu, katanya kan. Kalau tinggal kelas gimana? Ya itu tadi kalau cabut terus tentu tinggal kelas. Nah seperti ini. Jadi nggak ada kita, kamu nih, itu nggak ada lagi. Jadi seperti ini menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai restitusi, dan ini harapan kami Bapak Ibu semuanya memakai ini untuk menyelesaikan masalah, karena permasalahan di sekolah ataupun di kelas itu hampir ada setiap hari. Jadi mohon Bapak Ibu yang untuk segitiga restitusi ini bisa kita contoh, kita jalankan ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut yang keenam, kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, ketenangan, kebebasan. Ini ada kebutuhan manusia. Kita pengen nggak bertahan hidup? Iya, kita ada makan, ada minum, ya kan? Kemudian ada penguasaan, ada nggak memiliki sesuatu? Pengen, dia tuh dapat itu, aku pengen juga, itu penguasaan ya. Kemudian pengen nggak ada rasa kasih sayang, diterima di suatu kelompok misalnya. Kemudian pengen tenang nggak hidupnya? Nah ini jadi kemudian kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan manusia. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang mengganjal di hati? Silakan ditanyakan. Yang kurang jelas.
Nggak ada, kita simpulkan. Oke? Bapak Ibu, kita nggak bisa ngontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Kemudian makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kita sebagai guru harus menghargai profesi kita sebagai guru. Jangan kita sebagai guru, tetapi di luaran kita tidak sebagai contoh sebagai guru. Ya. Kemudian yang ketiga, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Jadi kalau ada penghargaan otomatis yang lain, contoh kalau kita kasih, si Anu tuh pasti si Anu tuh terus yang juara. Udahlah, aku malas lah ikut lomba ya kan. Nanti kalau ada, si Anu tuh lagi, itu terus tuh kan seperti itu. Jadi ini bisa, jadi ternyata penghargaan itu bisa berdampak kurang baik bagi siswa ya. Oke, yang terakhir, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan sekolah, dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan siswa, dengan orang tua, agar budaya positif ini jangan hanya di kelas ataupun di sekolah, ya, tetapi juga di rumah, agar menjadi suatu pembiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah dan lingkungan dimanapun. Jadi terbawa dia. Masalah disiplin, ya contoh kalau kita naik pesawat, kalau tidak disiplin kita akan terlambat, tertinggal pesawat kan. Jadi ini, jadi harapannya kepada Bapak Ibu, ini ada 6 yang harus dipunyai oleh guru dalam sebagai pendidik. Oke, terima kasih. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, Iya, bukan jelas juga. ada mau Bapak sampaikan lagi Pak? Enggak. Demikian tadi pemaparan dari Ibu Evi Trieni mengenai disiplin positif. Apa ada yang mengganjal di hati Bapak Ibu? Ada yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu. Udah pas. Biasa kita pas. Tidak terawan lagi. Berarti udah pas ya Bapak Ibu ya. Sedikit dari saya seperti yang disampaikan oleh Ibu Evi Trieni tadi, Bu Yeni tadi, bahwa yang bisa kita lakukan, kita hanya mengontrol diri kita sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Hal sederhananya yaitu kita lakukan di kelas-kelas kita sendiri. Jangan pula nanti akhirnya terjadi perselisihan, misalnya, oh ibu tuh masih menghukum, oh ini masih ini, oh ini masih ini. Itu tidak perlu. Kita hanya perlu ya kita diri kita saja dulu. Mungkin kalau untuk tidak ada hukuman kayaknya susah ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin lah tiba-tiba serta-merta nanti SMP 1 Tandun nggak ada hukumannya, kan seperti itu ya Pak ya. Mungkin hukuman itu bisa kita ganti dengan konsekuensi. Bedanya apa? Hukuman itu kan kita yang menentukan. Konsekuensi bisa kita ajak anak-anak kita berdiskusi. Jadi bukan berarti nanti, oh Ibu Yeni udah guru penggerak nggak ada hukuman lagi, kan terkejut pula sekolah nanti kan gitu. Jadi itu bisa nanti kita ganti. Jadi memang hal ini baik, tapi bukan berarti ini ibaratnya tuh, oh harus seperti ini secara tiba-tiba langsung, itu kan tentu tidak tepat juga kan gitu. Tapi ini memang tugas kita sebagai guru ya, inilah seharusnya kita guru digugu dan ditiru. Jadi bagaimana kita inginkan anak-anak kita, tentu sebaiknya kita ya terlebih dahulu gitu ya Bapak Ibu ya.
Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita secara pribadi bisa menjadi guru tanpa kita melihat kiri kanan kita saja dulu, karena kita tidak bisa untuk merubah orang, kita tidak bisa untuk mengontrol orang sesuai dengan yang kita inginkan, itu sangat mustahil. Tapi lakukan saja itu untuk diri kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan SMP Negeri 1 Tandun ini makin maju dan bisa menghasilkan peserta didik, murid-murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.